Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman platform khusus yang beranggotakan eh, Fuad Hilmi Iskandar, Novi Siti Nususi, saya sendiri Lutfi Nur Isyad, dan Latifatul Fatimah. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan tentang saklar lampu otomatis menggunakan sensor LDR dan simulasi. Next. Pengertian sensor LDR. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis sensor cahaya yang responsif terhadap intensitas cahaya. Komponen ini juga dikenal dengan nama resistor foto atau fotoresistor. Sensor LDR terdiri dari semikonduktor yang resistivitasnya berubah seiring perubahan intensitas cahaya yang diterimanya. Next. Selanjutnya, prinsip kerja sensor LDR. Prinsip kerja sensor LDR didasarkan pada perubahan resistivitas semikonduktor dalam respon terhadap cahaya. Saat cahaya mengenai permukaan sensor, resistansi LDR akan berkurang. Sebaliknya, ketika sensor berada dalam kegelapan atau intensitas cahaya rendah, resistansi LDR meningkat. Oleh karena itu, nilai resistansi LDR dapat dijadikan indikator untuk mengukur intensitas cahaya di sekitarnya. Di samping ini ada gambar alur kerja sensor LDR. Next. Selanjutnya, pengaplikasian LDR. Sensor LDR banyak digunakan dalam aplikasi otomatisasi, seperti lampu sensor cahaya yang dapat menyala otomatis ketika lingkungan menjadi gelap. Selain itu, sensor ini juga digunakan dalam proyek-proyek elektronika dan robotika sebagai komponen pengukur cahaya atau sebagai bagian dari sistem kontrol otomatis yang melibatkan respon terhadap kondisi cahaya. Next. Selanjutnya, perlengkapan membuat saklar lampu otomatis, yaitu ada nama, kuantiti, dan komponen. Yang pertama ada U1, kuantitinya 1, komponennya Arduino Uno R3. Yang kedua ada D1, kuantitinya 1, komponennya Red LED. Yang ketiga ada R1, kuantitinya 1, komponennya 10K ohm resistor. Yang keempat ada R2, kuantitinya 1, komponennya 220 ohm resistor. Yang kelima ada R3, kuantitinya 1, komponennya fotoresistor. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Latifatul Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Novi. Di sini saya akan mau memaparkan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat saklar otomatis menggunakan Arduino. Yang pertama, yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang populer dan banyak digunakan dalam proyek-proyek elektronika. Nah, papan ini dirancang oleh Arduino.cc dan merupakan salah satu varian dari keluarga Arduino. Arduino Uno R3 menggunakan mikrokontroler ATmega 328P sebagai otak utamanya. Lanjut. Yang kedua yaitu Red LED. Eh,
ialah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan dengan bias maju atau forward bias. LED memiliki bentuk seperti bohlam lampu dan memancarkan cahaya berbagai warna. Lanjutkan. Yang ketiga yaitu 10 kW resistor. Sebuah resistor 10 kW memiliki nilai resistansi sebesar 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Resistansi ini mengukur seberapa besar hambatan yang diberikan oleh resistor terhadap arus listrik yang mengalir melaluinya. Resistor dapat memiliki berbagai nilai resistansi dan simbol K dalam 10 kW menunjukkan atau 1000 ohm. Selanjutnya, 220 kW resistor. Nah, resistor tersebut akan memiliki nilai resistansi sebesar 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Simbol K dalam konteks ini menunjukkan kilo ohm. Untuk pembahasan, oh, sorry. Selanjutnya itu fotoresistor. Fotoresistor juga dikenal sebagai light dependent resistor atau LDR, adalah jenis resistor khusus yang resistansinya berubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Resistansi fotoresistor menurun saat cahaya yang diterima meningkat dan meningkat saat cahaya berkurang. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Fuad. Silakan. Terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam simulasi, di mana sebelum ke simulasi mungkin di sini ada gambaran dari seluruh eh, rangkaian dari Arduino Uno untuk membuat sebuah saklar otomatis. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja kepada sebuah simulasi. Uh, untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam simulasi di mana komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi di slide. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno sebagai komponen utama dari program ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada breadboard mini, kemudian ada lampu LED, fotoresistor, kemudian dua buah resistor yang dimana masing-masing ini resistensinya yaitu ada 10 ohm, kemudian ada 220 ohm. Langsung saja yang pertama kita pasangkan terlebih dahulu resistornya. Kita pasangkan di sebelah sini, kemudian di sebelah sini saja, lampu LED-nya juga sebelah sini. Kemudian resistor yang kedua untuk yang selanjutnya yaitu menyambungkan dari komponen breadboard mini ke Arduino Uno, di mana kita akan menggunakan slot digital yang kedua disambungkan ke resistor. Kemudian kita gunakan slot yang analog yang A5 saja. Kita sambungkan ke
yang di store ke kemudian untuk apa namanya selanjutnya yaitu resistor plusnya kita sambungkan ke resistor yang 20 10 kW ke plusnya. Nah, kemudian kita gunakan yang powernya yang ini yang GND yang 22 kW. Kemudian sedikit kita bedakan kabelnya agar sambungannya agar tidak pusing. Yang orange ini untuk digital, dia warna hitam. Hitam ini BND-nya ini warna biru. Untuk alurnya mungkin seperti ini. Kita lanjut kepada sintaknya, bagaimana sintak ini untuk menjalankan daripada apa, simulasi daripada saklar otomatis ini. Kita masuk ke teks. Kita hapus terlebih dahulu yang ini karena kita akan menggunakan sintak yang sesuai dengan alur dari program ini. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu sebuah variabel yaitu integer yang untuk digital ini mohon maaf, untuk yang analog terlebih dahulu, di mana analog ini menggunakan A5 atau slot A5, jadi sama dengan integernya adalah A5. Selanjutnya yaitu ada variabel untuk, nah ini untuk digitalnya, jadi digital ini menggunakan slot 2, jadi kita masukkan 2. Kemudian variabel, nah ini programnya mulai dari 0. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu seperti biasa void setup mode, mana ini sebuah output untuk lampu LED ini.
di mana nanti kalau misalkan tensi cahayanya bertambah, si LED ini otomatis akan, mohon maaf, jika si eh, intensitas cahayanya berkurang, mungkin LED ininya akan mati secara otomatis. Jadi di sini LED dengan output sembilan ratus 9.600 dan loopingnya loop variabel lagi. Oh, dan kalau variabel yang sebelumnya yaitu LDR. Di sini harus melakukan jika nilai sen sama kurang dari 7.100 maka nyala dan L mati.
Ini mungkin kita coba jelaskan secara singkat ya. Nah, di sini kita sudah menyimpan sebuah variabel di mana variabel ini adalah slot yang diisi tadi dari alpha. Kemudian yang kedua yaitu ada slot untuk digitalnya di slot kedua. Kemudian ini eh, start mulainya sebuah programnya yaitu dari nol. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada untuk lampu LED-nya. Ini LED-nya kita simpan sebagai output dan apa ini normal cahaya normal untuk dinyalakan sekitar 1600 intensitas cahayanya. Kemudian selanjutnya ada variabel lagi di mana variabel ini jika untuk menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis. Di mana yang pertama yaitu ada nilai sensor sama dengan read analog, read analog read atau LDR. Kemudian serial print ini untuk menambahkan nanti mungkin agar tidak terlalu pusing melihat angka-angkanya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada serial print nilai sensor, di mana nilai sensor ini adalah uh, analog grid atau LDR tadi. Nah, logikanya di sini yaitu jika si nilai sensor uh, kurang dari 700, maka uh, jika dibahasakan mungkin ya, jika si nilai sensor atau cahaya kurang dari 700 intensitas cahayanya, maka nyalakan lampunya. Kemudian si jika selain itu, jika lebih, mohon maaf, jika lebih dari 700 mungkin akan dinyalakan atau mohon maaf kembali, jika kurang dari 700 maka si lampu akan dinyalakan. Kemudian jika lebih dari 700 intensitas cahayanya maka akan dimatikan lampunya. Nah, kita langsung saja coba menjalankan source code-nya. Bentar, bentar. Nah, ini tandanya mungkin udah berhasil dan udah nyala, dan di mana uh, si intensitas cahayanya yaitu di atas 700. Ini berarti si lampunya ini dinyalakan, dimatikan, mohon maaf. Dan seharusnya mungkin di sini ada sebuah pengaturan intensitas cahaya ya, jika memang mungkin ini websitenya agak error. Nah, mungkin kalau misalkan dikurangi si intensitas cahayanya, di sininya akan berkurang dari yang tadinya 969 mungkin akan sampai 700 ke bawah, dan secara otomatis si apa nah sintak ini akan dijalankan dan secara otomatis juga si lampu lampu LED ini akan mati. Nah, mungkin untuk simulasinya disebutkan sekian, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.